Ada penipu cyclist nomor 1 di Lombok, Ceko. Jembatan Pelangi. Jangan lihat depan. Boleh jangan. Lumayan pol-poli bisa menang be aku. Bah itu dah. Selamat pagi, ini Rabu 9 November. Hari ini kita akan memulai journey seru. Kangen, saya sudah terakhir kali touring backpacking tanpa pengawalan itu tahun 2018 Januari dari Surabaya sampai Labuan Bajo. Waktu itu masih pakai sepeda touring. Sudah lama punya rencana tapi baru sekarang bisa kesampaian. Saya dan istri dan 4 teman lain, total 6 orang. Kita akan goes, nggak terlalu jauh sebenarnya kalau dihitung. Cuman ini melibatkan 3 pulau, Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Jadi kita akan goes dari Surabaya sampai ke Lombok, sampai ke Mataram atau Mandalika. Jadi total kira-kira 600-an kilometer, nggak terlalu banyak buat teman-teman yang ultra cycling, tapi minimal kita melakukan lagi karena kesibukan, karena pandemi, karena macam-macam nggak sempat melakukan seperti ini. Kebetulan ada kesempatan, saya ngajak istri karena istri belum pernah backpacking, dan beberapa teman yang sudah lama pengen backpacking, kita backpacking. Apalagi saya beberapa tahun ini kan sudah punya sepeda gravel, sepeda touring yang belum sempat saya pribadi pakai jauh-jauhan. Jadi ya inilah senjata-senjata kita. Jadi tanpa pengawalan, tanpa support, semua harus dibawa sendiri. Hari pertama Surabaya Banyuwangi 280-an kilo. Kemudian Kamis pagi-pagi kita akan nyebrang ke Gilimanuk, lalu Gilimanuk langsung ke Padang Bayi lewat utara. Jadi itu lebih dari 200 kilo. Kemudian hari ketiganya terakhir nanti kita naik ferry sekitar 4 jam. Kemudian kita akan goes di Pulau Lombok. Dan ya moga-moga cuaca bersahabat. Ini banyak teman-teman di Surabaya mau nganterkan entah sampai mana, tapi ya sekaligus ngetes sepeda Journey Titanium, ngetes sepeda Journey KS, ngetes aparel baru dari Sub. Ini ada Sub Tech Jersey Touring Adventure Gravel, ada Sub Tech Bib yang di sini Touring Adventure Gravel yang ada kantong-kantongnya di belakang dan di sini, karena memang ya momennya untuk mencoba sesuatu yang beda lagi, supaya belakangan kan memang ultra cycling lagi lebih naik daun. Saya dan beberapa teman pernah dulu tahun 2018 1000 kilo sampai Labuan Bajo. Jadi ya ini istri diajak yang pendek-pendek dulu, cuman sampai Lombok. Teman-teman, ini pasukan yang akan berangkat dari Surabaya sampai Lombok. Saya kenalin ya, saya Azrul Ananda, mungkin sudah kenal. Ini istri saya, Ivo, pertama kali backpacking, nggak boleh disupport. Yang paling nervous sampai malam-malam masih ngutak-ngatik apa aja yang dibawa. Cewek lebih sulit mungkin. Dari paling kanan, ipar saya ini, Tatang. Ya sebenarnya suka bolang-bolang, jadi kesampaian juga sekarang. Ini Okta dari WNC Bike yang suka bolang-bolang, sekaligus ngetes Journey KS sama Ivo. Saya, Bro Riko, ini atlet sepatu roda sebenarnya ya. Bukan. Bisnisnya, jadi kalau butuh cari rollerblade dan lain-lain, ini usahanya dia, Om Riko. Kemudian Jupe yang akan mencari teman-temannya di hutan Baluran. Mungkin nanti di dekat Singaraja ya. Iya. Sama nanti di Lombok kayaknya juga ketemu lagi. 3 varian Jupe nanti di jalan. Jadi Jupe ini sebenarnya last minute nambahnya. Jadi dia tuh ya enggak, begitu ya hari terakhir tuh isinya penuh. Ya enggak lagi, tapi sudah telanjur mau ikut, bajunya udah dibuatin, jadi mau nggak mau harus ikut. Jadi Jupe selamat ya. Masuk bawah. Dan ada teman-teman itu yang mengantarkan, ada
Nah, Bro Faisal tuh biasanya seneng bolang, tapi hari ini nggak ikut. Juara Bromo. Juara Bromo pakai sepeda lipat. Kemudian Nato Juara gondol. juara apa? Gondol. Juara gondol katanya. Gondol. Lalu itu Om Badai Panglima Samudra. Polisi kita di jalan. Sama segala berita yang terkait dengan asusila ya paling jago ya. Jadi ya semoga lancar. Insya Allah udah siap. Juara satunya siapa? Sol? Hah? Orang mana? Mari kita berdoa, semoga rombongannya Mas A diberikan keselamatan, kesehatan, sampai sana tidak ada suatu kendala apapun. Ya, selesai. Ini bukan ke Surya loh ya. Gue narik saya. Orang belok kiri. Ayo rombongan. Udah nggak mau mikir, lancar lah. Ajar. Sepeda Evo settingannya paling susah karena terlalu kecil untuk dipasangi macam-macam. Udah nih. Ayo. Berangkat. Iya. Beneran jadi. Kilometer 0 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Go, go, go. Kita sekarang kilometer 27, barusan keluar dari Surabaya dan Sidoarjo, sekarang menuju ke Bangil Pasuruan. Jadi sebentar lagi kita akan terlepas dari kesibukan kota. Mungkin di Pasuruan masih ada dikit nanti. Sampai sekarang masih ada beberapa teman menemani. Om Faisal baju oranye di depan sama Kobada di belakang. Mereka akan berpisah nanti di Bangil, lalu mereka akan nanjak ke Kretes Surya. Sedangkan rombongannya ke Banyuwangi nanti akan lurus terus. Sejauh ini jalan cukup ramai. Awas. Nah. Kita sering bercanda kita nggak usah ikut event gravel karena jalan rute Indonesia itu pada dasarnya gravel, aspalnya bumpy. 30-32 kok terlalu cepat. Jupe mulai ngomel-ngomel. Lo ikut sampai mana? Ikut sampai mana? Sampai Ngolek. Ternyata mau ikut makan rawon di Probolinggo. Latihan endurance. Om Jupe bagaimana? Bro Riko masih santai ini. Ivo masih santai. Faisal di depan. Okta, topi, sandal bergelimpangan di belakang. Kita sekarang kilometer 69 meninggalkan kota Kabupaten Pasuruan menuju pit stop pertama, makan rawon nguling yang terkenal itu di Probolinggo. Jadi Om Faisal di depan sama Om Badai di belakang ternyata ikut kita karena pengen makan rawon katanya. Jadi habis makan rawon kita lanjut, mereka berdua balik Surabaya. Kalau touring begini nggak boleh emosi ya, harus ini olahraga yang berbeda dengan road cycling biasa. Jadi harus sabar. Om Jupe ini nanja-nanja, dulu pernah jadi cicak kurus,
Papua, tapi dia belum pernah touring ya. Bikepacking supaya tidak bosen ya. Variasi latihan. Antara bosan atau tambah pensiun. Antara tidak bosen atau pensiun katanya. Enggak lah. Habis ini kayak nemu semangat baru. Jadi bagi yang mulai bosan, cari disiplin yang berbeda. Bosen nanjak, touring. Bosen touring, nanjak. Gunakan sepedanya maksimal. Atau beli sepeda yang berbeda. Kilometer 72,5 Rawon Nguling. Buka jam 5 pagi, tutup jam 9 malam. Kita makan rawon sekarang. Kita saat ini ada di kilometer 72. Baru selesai pit stop di Rawon Nguling. Pit stop berikutnya Utama Raya kilometer 135. Masih 65 kilo lagi. Cuacanya seger, dingin, mendung, nggak panas. Wah. Ya, kita di kilometer 83 masuk kota Probolinggo. Ini kita di kilometer 110. Bentar lagi masuk Keraksaan. Cuaca masih mendung. Jam 9.57, hampir jam 10. Ini juga ini masih seger. Ya, ini masuk Keraksaan. Setelah jembatan kita cari pit stop. Ngapain kita berhenti di sini? Kan nggak ada rencana berhenti Kita di sini. berhenti di Keraksaan, ini 40 kilo dari Rawon Nguling tadi. Ya perlu regrouping juga karena ada mulai pecah-pecah. Sama ngasih waktu karena habis ini tanjakan Python dan panas rame, jadi ya kita mending ngisi dulu di sini karena unsupported ya. Jadi ngisi air pastikan penuh, jangan lama-lama. Lanjut lagi ke, kita akan teruskan sampai ya kurang lebih 45 kilo lagi dari sini. Bagus, extra stop. Sepeda masih aman semua. Kapal api spesial nih. Ngantuk, Kenapa ngantuk? speednya pelan, heart rate-nya rendah terus. Jadi perlu kapal api. Jupe, perlu apa? Perlu mobil. Mantap. Ya, ini di kilometer 115. Sementara Bro Jupe yang narik. Harus kali. Bawa bekal banyak. Bidonnya 2 di depan, 2 di kanan kiri. Ini di depan banyak snacknya. Tapi nggak dimakan semua. Ini kita masih di kawasan PLTU Python, kilometer 131, pukul 11.07. Nah, ya, keren. Halo, halo. Yang merasuki 133 kilo, kurang 150 kilo lagi. Sudah lewat dari Python. Lumayan tanjakannya. Bawa beban soalnya. Backpacking, semua baju dibawa di atas sepeda. Ayo semangat, 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 semangat.
Baru lewat Pasir Putih. Bentar lagi. Sebentar lagi. Iya. Tadi sudah itu. Nanti ada yang apa? Tempat wisatanya. Oh iya iya. Ini kawasan pantai Pasir Putih. Halo. Sudah setengah perjalanan. Setengah lebih. Sudah 172. Kurang 120 ya? 120 kilo. Ini Bang Jupe. Bang Jupe full musik. Bawa speaker. Jangan. Kilometer 171. Mendekati kota Situbondo. Sebelah kiri pantai bagus. Nah ini ada kampung Kerapu Situbondo. Baru nih kayaknya nih. Ada wisata Kerapu. Hujan deras. Kilometer 176 177 mau masuk Situbondo. Hujan deras. Sekarang pukul jam 1:05. Hujan angin. Dingin. Hujan angin. Hujan deras angin. Iya. Nah itu masuk Situbondo. Woi. Padahal kurang 10 kilo pit stop. Guyur hujan. Deras. Dingin. Habis Indomie 1. Sekarang semangat. Bentar lagi nyampe Depot Malang. 5 kilo, masih 5 kilo lagi. Nah, akhirnya kita di Depot Malang, Situbondo. Kilometer 185. Dapat Anda makan. Tinggal 90 kilo. Tinggal 90 kilo. Kak Yuswa jemput. Ya ampun. Ini edan, hujannya deras banget. Alhamdulillah udah nyampe sini. Ayo makan. Kaos kaki. Bagaimana hujan? Enak dingin. Enak dingin. Coba kita di Depot Restoran Malang di Situbondo. Tempat favorit kita kalau ke Banyuwangi atau ke Bali. Di sini terkenal tapenya sih. Oh ini tapenya di bawah. Ini menunya. Apa aja? Udang goreng. Waduh, uyung hai. Gawat. Kita tadi pesan apa? Nasi ayam. Nasi ayam, hiwan, koloke, sama nasi goreng tadi. Nasi goreng. Ini kita sudah mohon maaf ke yang punya restoran karena kita membuat basah semua hari ini. Om Jupe tidak bisa jauh dari handphone. Ya. Dan di sini ini yang saya paling suka roti bantalnya ini. Roti apa namanya nih Mas? Bluder. Biasanya bawa di mobil sih beberapa, cuman nggak tahu nanti bisa bawa nggak di sepeda nanti. Kita ada yang sudah di sore.
Iwan, favoritnya kohai dan ombre itu sebenarnya. Nasi goreng. Hihi. Saya nasi ayam. Bro Riko nasi ayam. Ivo yang jemur baju nasi ayam. Okta nasi goreng. Ya. Nasi gorengnya 2. Acaranya juara ini. Tenggorokan itu sakit. Itadakimasu. Jalan itu kan. Woi, kalau kayak tinggal 1. Mohon maaf ya kok ya. Lucu semua ya, mohon maaf ya. Pokoknya kalau ke situ Bondo harus ke restoran Malang. Pakai sepatu lagi. Lucu semua. Sepeda-sepedanya. Kita meninggalkan restoran Malang. Setelah ini tidak jauh, setelah kota Situbondo kita akan masuk hutan Baluran. Itu bagian paling asik kalau goes ke Banyuwangi karena masuk hutan dan konturnya naik turun. Dan di situ nanti banyak jupe-jupe yang biasanya naik pohon itu. Enaknya pakai gravel bike di saat aspalnya macet, jalannya sempit. Kita bisa lewat jalan samping pakai ban 32 aman. Sepeda gravel ini be enak dipakai di sini. Masih mas? Iya. Pas hijau. Yap, kita masuk kilometer 220 masuk kawasan hutan Baluran, mengantarkan Jupe, tanjakan yang menandai masuk ke Baluran. Gak usah ngoyo Bu, tenang. Jupe terancam kram. Selamat datang di Baluran, Jupe. Lagunya Dua Lipa. Ada nih ya. Ini aja macamnya di belakang. Mana tangannya? Jupe di kanan. Jupe bergoyang dengan tasnya. Ada monyetnya. Iya. Jupe teko ngilang kabeh. Wes iku paling abot, Be. Wes entek. Wes iku paling abot. Bagaimana Om Jupe? Kelas di Baluran? Untung mendung. Untung mendung. Nggak hujan. Dan enggak hujan, ya. Hujannya sudah lewat, jadi seharusnya enak nih sampai Banyuwangi. Mungkin 10 kiloan lagi baru habis hutannya. Bagian nanjak Baluran sudah selesai. Sekarang tinggal rolling turun. Nanti kita pit stop setelah hutan Baluran. Regrouping, dari situ tinggal sekitar 40 kilo sampai Banyuwangi. Sekarang kilometer 232. Awas Jupe nyebrang jalan. Jupe.
Kilometer 242. Ending Baluran. Pit stop. Jam 4.48. Mungkin kita paling lambat jam 7 malam nyampe. Not bad. Ini ada minum hangat. Habis Baluran, pit stop terakhir sebelum Banyuwangi. Beli cilok dulu sama minuman coklat. Tanggal 1. Apa kabar? Aman. Asik. Jadi semua ngecek lampu, pastikan lampunya aman. Aman. Semua, jadi semua saling ngecek lampu, kalau nggak ada nanti harus pasang yang ulang. Jadi safety first. Kilometer 243, sekarang jam setengah 6 sore. Semoga jam 7 nyampe. Fast track, ayo. Terima kasih kepada Mas Tony Gunawan dan teman-teman Cyclist Indonesia di Melbourne, Australia. Terima kasih kado lampunya, lampu merek Gojiron yang biasa dipakai teman-teman di Australia. Ini saya pakai sekarang. Awas. Siap, bro. Dasar bis itu nggak ada di event transkontinental di Eropa, nggak ada. Touring di Amerika juga nggak ada kayak gitu, hanya di Indonesia. Nah, coba ke depannya, ke depan. Ya, saya tunggu arah lagi. Lampu aman. Om Riko pakai lampu helm. Hanya di Indonesia. Menuju finish kilometer 249, kurang 30-an kilo sampai hotel di sekitar Pelabuhan Ketapang. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih ke Mas Tony Gunawan dan teman-teman Cyclist Indonesia di Melbourne, Australia. Terima kasih kado lampunya. Ini saya pakai. Terima kasih Mas Tony. Sampai ketemu, moga-moga bisa goes di Australia. Ini kilometer 263, jadi kurang 17-an kilo. Buat teman-teman yang pernah atau suka endurance jarak jauh, pasti tahu sama istilah magic hour. Kaki kita ini setelah kilometer 200-an atau 250-an tiba-tiba jadi enteng, muter sendiri, capeknya kayak hilang. Itu namanya magic hour. Sekarang ini kita di depan 4 orang sudah kayak magic hour. Speednya tinggi terus dari tadi. Padahal sudah lebih dari 260 kilo. Wah, kita di kilometer 265. Sebelah kiri ini pantai Watu Dodol. Ada patungnya. Kilo lagi finish hotel. Yuk, Watu Dodol. 16 kilo. 15 kilo ya? Iya, udah dekat. Ini Watu Dodol, itu Ketapang udah. Itu udah kelihatan. Itu lampu kuning-kuning itu Ketapang. Kita di kilometer 271. Sebelah kiri Pelabuhan Ketapang. Besok kita nyebrang.
Ah. Yeah. Kita sampai di Ketapang. Alhamdulillah. Kita nikmati. Awas truk. Recovery. Sampai. Yeay. Hari pertama tuntas 271 kilo dari Dan Kinayani Surabaya sampai melewati Pelabuhan Ketapang 271 ya, dan Hotel Manyar. Jadi ini backpacking, jadi kalau nginep di hotel mahal itu biasa, dan biasanya kan banyak yang posting hotel mahal itu gratisan, endorsan. Ini bener bayar. Jadi alhamdulillah aman, cuaca juga lumayan, agak macet tadi 10 kilo terakhir, tapi ya kita masih menunggu 2 teman lagi nyampe. Malam ini kita maksimalkan istirahat. Ada teman-teman dari BRCC Banyuwangi nanti akan bantu rawat sepeda kita supaya besok lebih dari 200 kilo lagi, soalnya dari Gilimanuk sampai Padangbai di Pulau Bali. Jadi ya hari pertama tuntas. Hidup 199 ribu. Akhirnya nyampe yang 2. Ternyata nggak sampai 281, juga salah lihat map. Diskon. Okta nyampe. Yeay, Okta tak nyampe. Ayo foto-foto Bang Dam. Kita breakfastnya lengkap. Yang ini makannya buah sama teh. Koriko makannya nggak pakai karbo, lengkap. Ivo banyak sayur. Saya tadi makan pecel udah habis. Jupe 2 piring ditumpuk. Saya diet cuma roti. Rotinya itu yang sisa dari 4 tadi ya. Barang buktinya cuma roti. Makanya tadi waktu pegang kamera cepet-cepet dimakan sama dia supaya nggak ke syuting. Dasar. Bagaimana hari pertama kemarin? Kenyang-kenyang. Kenyang-kenyang. Mokongnya apa? Ada yang hilang katanya tadi. Bagian bawahnya hilang. Iya, telur. Sosisnya hilang apa enggak? Telurnya menghilang. Padahal hari ini masih 203 kilo, nanjaknya lebih dari 1000. Tapi kan mati rasa. Oh, sudah mati rasa ya. Tinggal semoga naik tram aja. Jupe paling takut kalau panas. Jupe sama Ivo ini virgin backpacker yang belum pernah backpacking jauh-jauhan. Semangat. Ada ekspektasi terhadap jupe-jupe Pulau Bali? Jupe-jupenya ada 2 macam. Ada yang kayak di baluran, sama ada yang menggonggong. Sekarang hari kedua, pagi jam 7:30 kita dari hotel menuju ke kantor Dharma Lautan milik keluarga sahabat saya Pak Koiri dan anaknya Mas Satrio yang membantu kita menyiapkan ferinya untuk nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk dan nanti besok dari Padangbai ke Lembar di Lombok. Jadi kita akan ke situ sebentar, baru kemudian naik ke feri. Kebetulan hotelnya hanya 1 km dari Pelabuhan Ketapang. Jadi kita ngelinding dulu 1 km, lalu naik feri, baru kemudian kita start goes dari Gilimanuk kira-kira jam 10 waktu Indonesia Tengah, 200 km lebih. Hari ini selesai, yang berat sudah selesai. Kantor Dharma Lautan.
Sorry ngerepoti lu. Ini Pak, ini Pak. Pelabuhan Ketapang. Yang sebelah sana ya Pak? Iya Pak. Makasih. Dharma Rucitra dari Dharma Lautan. Terima kasih banyak. Servisnya luar biasa biasanya Dharma Lautan. Makasih banyak Pak. Makasih. Mending dituntun nih nanti. Om Rey kapan hari jatuh di sini dan jarinya bengkok. Jadi sarannya adalah dituntun. Alat situ bisa ya? Iya, bisa Pak. Om Rey kemarin jarinya masuk ke sini loh, bolong-bolong ini loh. Oh iya. Iya, cuklek. Wih, lengkap. Makasih. Ya. Apa kabar? Masih aman. Masih aman, belum aja. Iya. Loh, ada fotografer. Nyusul. Pembalap, pemain bola, fotografer, teknisi, lengkap. Om Riko. Oh, kita masuk ke dalam, maaf. Ya, masuk ke dalam. Oh, tempat ini lebih besar dari yang kemarin. Lebih bagus ini. Iya. Terima kasih. Loh, ketemu lagi, Pak. Iya sih. Bisa karaokean di sini. Sebenarnya aku mau tanya, ini bikepacking macam apa ini? Ini bikepacking kalau punya banyak temen. Jadi networking itu penting, jangan circle-circlean. Semakin banyak temen, semakin banyak keseruan. Gak terasa kita langsung sampai di Gilimanuk dan tidak ada antrian, jadi cepat banget, hanya 15 menit ferinya dari Ketapang ke Gilimanuk. Kita akan ke sana itu. JP bagaimana ferinya? Lebih cepat dari jadwal, hanya 15 menit sampai. Dipercepat pakai turbo supaya kita dapat hemat waktu. Jadi nggak ada alasan ya gitu ya. Setengah jam lebih cepat dari perkiraan. Jadi dikasih bonus 1 pit stop. Info stretching. JP bisa begitu? Sokram langsung. Makanya kamu harus belajar gini biar nggak kram. Sido gak mancal Pak. Langsung ketarik kabeh. Kita barusan keluar dari feri. Sebulan lagi. Kasih Pak. Lewat mana nih ya? Kiri kok ya. Kiri ya. Mari Pak, makasih banyak. Terima kasih Dharma Lautan. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Jam 9.51 keluar Gilimanuk. 203 km seharusnya dari sini ke Padangbai dengan sedikit tanjakan-tanjakan. Semoga lancar. Terima kasih Subjersey. Ini hari ini desain flanel tag jersey-nya keren. Loh, ada cyclist di depan. Barong Cycling Team, ada cyclist. Loh. Halo, apa kabar? Makasih banyak. Wah, kok di sini? Aku rute ke Bedino. Oh, rute harian. Iya, harian Pak. Oh, sampai mana nanti? Rumahku kan Pulaki Mas. Oh, Pulaki. Jadi Ya. dari sini 35 kilo. 35 ya. Ya. 35. 10. Mas siapa? Pak Erwin. Erwin, ya ampun, ya paling ya. Yang dulu bantuin narikin ya. 4 tahun ya. 4 tahun yang lalu ya. Makasih Mas Erwin ini dulu 2018 waktu saya, Om John, Kohai, Ya. Ceko dan teman-teman lain waktu itu Malah ke Bima itu ya. ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya, dari 2018 kita ke Labuan Bajo. Dari Gilimanuk juga Ya. sama Mas Erwin ini ditarikin. Sampai hampir Singaraja itu ya. Sampai Singaraja. Sampai Singaraja ya. Nah, sekarang ditemani lagi sama Mas Erwin. Makasih banyak, Mas. Ya. Hari ini Kemarin
kemarin Ijen ke sana juga yang saya touring itu. Naik sepeda itu Iya. ya. Ya kemarin ketemu terakhir di Ijen ya, Iya. di event Ijen. Wah ketemu lagi, makasih. Ini kilometer 3 barusan dari Gilimanuk. Wah. Jupe, ada Jupe. Ini Be, dulurku Be. Be, maju Be. Kamu yang menyambut di depan Be. Ya, ini Jupe sebelah kiri saya. Ya. Kenalan sama Mas Erwin. Ya. Depan itu Riko. Yang kanan ini Jupe, ini saudara-saudaranya yang ya Jupe memimpin di depan menyapa saudara-saudaranya. Sudah ketemu saudara di Baluran, sekarang ketemu saudara di Bali. Ya. Besok ketemu saudara yang di Lombok ya, Pe. Wah, perlu punya sepeda touring satu ini. Wah, iya. Kabari, Mas. Sekarang kilometer 13 dari Gilimanuk. Jalannya mulus. Beda banget sama Jawa Timur. Jadi speednya ngalir lebih tinggi ini. Moga-moga gelapnya nggak terlalu lama nanti di Padang Bay. Kasih kode tangan kalau aman. Aman. Yes. Kilometer 20. Naik turun terus. Ada 11%-nya. Kilometer 34. Sebentar lagi akan pit stop di Pulaki. Ya. Bali rutenya lebih naik turun tapi jalannya lebih bagus. Pemandangannya juga lebih bagus, jadi tidak membosankan. Rolling halus, naik turun, naik turun. Ini di kilometer 38 baru selesai pit stop ekspres. Lanjut ke Lovina untuk makan siang. Kilometer 77 barusan selesai makan siang nasi campur. Kita sekarang mau foto-foto sebentar di Pantai Lovina. Agak mendung, tapi kayaknya hujan lewat seperti biasa. Moga-moga aman nanti sampai tujuan. Hujan nggak apa-apa, asal jangan terlalu kejam. Jadi. Menuju kilometer 88 kita di tengah kota Singaraja. Moga-moga tidak salah belok, karena Garmin kadang-kadang juga mabuk. Kita sekarang udah tembus 100 km dari Gilimanuk. Itu berarti separuh jalan sudah menuju Padang Bay. Sekarang ada di Kubu Tambahan di Singaraja. Kurang 100 kilo lagi, tapi nanti tanjakan-tanjakan beratnya masih di depan. Target kita jam 8 malam sampai Padang Bay. Moga-moga bisa lebih cepat dikit. Kilometer 103, Ivo terus narik di depan. Katanya ngantuk di belakang. Digas sama Ivo. Kita di kilometer 108 Bali Utara menuju Padang Bay. Nah, di sebelah kiri pantainya bagus. Nah, bagus pantainya.
Ini tukang tariknya kuat. Masih strong. 109 kilo. Berapa persen? Telat Garminnya. Telat Garminnya. Cukup di belakang. Jupe kewer. Jupe hilang. Wah, jalannya mulus. Kilometer 117 ke 118. Hanya sekitar 80 kilo dari Padangbai. Kita sekarang di Tenjakula, Amlapura. Sebentar lagi akan nanjak, jadi kita akan cari pit stop setelah ini untuk regrouping dan istirahat sebelum nanjak. Karena dagingnya habis ini. Nanjak sekitar 500-600 meter. Nah ini Mai Maret ya, ini Mai Maret ya, nggak ada di Surabaya ini. Kilometer 152 kita sudah di kawasan Tulamben. Kita akan push sedekat mungkin ke 160 sebelum tanjakan, jadi itu akan menjadi pit stop terakhir sebelum finish di Padangbai. Tanjakan, sialan. %12. Tanjakan kejutan. Ini sudah tanjakan berarti ya? Belum. Tanjakan itu masuk ke tanjakan. Iya. Dikasih kejutan tadi. Iya. 15% lebih. Untung pendek. Berapa persen tadi? 15? 15-an. Wih, keren. Gunung Batur. Bagus view-nya. Nah, itu. Tanjakan. Yuk, pendek nih. Ya, tanjakan. Kilometer 156. Sudah hampir jam 6. Tinggal 40 kilo. Tapi justru ini tanjakannya di depan. Jadi kita nanjak gelap-gelapan di hutan. Hancur. Kurang 41 kilo. Ya, Be? Iya. Belum nanya. Belakang itu tanjakan langsung. Belum nanya. Katanya sih 12 kilo, 370 meter. Habis itu rolling turun ke Padangbai. Ya, moga-moga aman, semuanya in good spirit. Sepeda-sepeda in good shape. Iya, mana tuh ya. Ntar lagi sampai Padangbai. 2 hari 475 kilo, lumayan. Ada 2 lagi kan? Kita mau jalan lagi habis pit stop ekspres di Desa Culik. Oke, lanjut nanjak habis ini. Ya. Kilometer 161 lewat. Segmen nanjak setelah ini. Kata Ceko sekitar 12 kilo, tapi kalau kata Garminnya Jupe nanjaknya 7, kilo. Jadi kita lihat yang mana yang benar. Nggak Garmin, nggak cyclist,
belum bisa dipercaya semua. Kita sudah selesai pit stop terakhir, jadi ini harusnya tidur sampai Padang Bay 40 kilo. Ini mah gak terlalu berat. 2018 pakai sepeda touring Kromoli, bawa tas jauh lebih besar. Ini enteng. Cupe bersin, bikin kaget satu hutan. Tempo ya, iya. Tempo konstan 8%. Sabar, Hud, sabar. Good job. You can do this. You got this. Kilometer 163 ke 164. Mulai naik gunung berkelok-kelok. Tenang. Permisi Cupe. Permisi Cupe. You got this. Good job. You got this. Wih, 165 kilo. Nanjak, view-nya gunung. Keren. Sudah mau gelap. Ya. Bukit Berina. Nanjaknya nggak ada bonus. Kilometer 165. Good job, you got this. You got this. Job, you got this. I don't care. Main apa setel menggos. Aduh. 7%, 8% terus. Kilometer 166. Daging tanjakannya sudah habis seharusnya. Masih akan ada rolling naik, tapi bagian paling beratnya sudah lewat. Good job. Tinggal kita harus hati-hati aja karena sudah gelap. Tinggal sekitar 35 kilo ke Padang Bay. Hebat tanpa makan malam. Hanya makan nasi campur tadi di Lovina. Top. Kilometer 171, sekitar 30 kilo dari Padang Bay. Tinggal rolling turun seharusnya, tapi gelap dan hati-hati lubang jalan dan tikungan-tikungan mendadak dan cupe-cupe atau orang nyebrang. Ya, agak beda dengan waktu di unbound, gelap-gelap, jalannya kerikil semua. Tapi kan tidak ada lalu lintas. Ini ada lalu lintas. Nggak tahu mana yang lebih berat. Kayaknya ini lebih serem. Kilometer 172. Ya, turun terus sampai ke Padang Bay. Kurang 25 kilo, ada kebingungan sedikit. Ini yang dimaksud ya, Garmin kadang-kadang goblok. Jadi disuruh. Betul. Ya, tapi arah sana ya. Bukan sana ya. Ya. Garmin bilang suruh putar balik tadi. Kan Garminnya goblok. Ya, ya.
Harus tanya penduduk itu enaknya di Indonesia. Bayangin kalau Garminnya goblok di Amerika di tengah-tengah itu, wah. Bisa tanya ke Bison. Moga-moga nggak salah jalan. Ngapain suruh puter balik tadi? Mabuk kan ini. 183an 4 kurang 18 kilo dari finish. Dikasih tanjakan lagi. Sedap. Enggak, gerakan memutar itu kan ada dorong, ada narik. Good job, you got this. Tenang Jupe, jangan menggonggong. Hanya kurang 7 kilo. Dari Padang Bayi dikasih tanjakan terus. Kilometer 200, 3 kilo terakhir masih ada nanjak-nanjaknya. Ya Tuhan. Hari pertama 271 Surabaya ke Ketapang. Hari kedua 203 kilo dari Gilimanuk ke Padang Bayi lewat utara Bali. Jauh lebih berat hari kedua ya Be. Kayamu sama, lapar semua ini. 3 kilo terlama kata Jupe. Sampai awas sampai Ivo top, Jupe top. Ya ini Padang Bayi. Ini udah nyampe ini gapuranya. 203 kilo. Gilimanuk Padang Bayi. Jam 8.05. Oh, nampun. Wah, ini sedang Lampu mati kabeh. Lampu udah mati semua. Ini mati. Ini sudah ketak-ketip, sudah mau mati. Besok sudah nggak perlu lampu. Hancur lebur rasanya, semuanya simpang siur. Hari ini lebih berat. Apa ya dikasih tahu bohong semua. Kita sampai di Padang Bayi, Hotel Zen Inn, charming little hotel. Hanya ada 4 kamar di sini kan. Ada barnya dan restoran. Jadi kita langsung. Ivo, bagaimana rasanya finish di Padang Bayi? Speechless. Gak nyangka bisa nyampe ke sini. 475 kilo dalam 2 hari. Pertama kali gila-gilaan goesnya. Semua udah mati rasa. Aku mau tiduran. Ini dia. Di sini. Lucu restorannya. Banyak poster-poster film. Silakan. Makasih. Jupe langsung duduk mau pesen, langsung cari pork chop tadi ya. Pork loin. Om Riko, nggak lapar? Lapar sekali. Aku pesen fish and chip. Wah. Luar biasa. Nggak kaca ada berarti, Bel? Hari ini Setengah jam lebih. boleh ngomong. Apa? Hari ini yang merasa berat siapa? Kalau cuma aku aja berarti aku yang lemah. Kita semua merasa berat. Oh ya udah. Jupe 8 kilo terakhir ngomel tok. Itu yang mau ayak kentang itu. Hah? Ngomongnya situ-situ. Iki Mas begitu situ kok. Gak ngomong mana lek ono. Mari kono ono mana.
Iya iki sing loro Mas. Kak titik kok titik. Sing ketelu ono Mas. Udah, tadi tak pesen nasi goreng, takut kemalaman karena jam 10 tutup, tapi masih ada ini. Langsung udah dipesen loh. Menuju Padang Bay, pelabuhan. Iya, masih kasih. Kalian kan kasih di sini. Cuma enak. Menuju Lombok. Kita di pelabuhan Padang Bay, mau ke Lombok, mau ke Lembar di Lombok. Kira-kira 4 jam. Pak Ibnu? 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Mas Ibnu ini dari Dharma Lautan yang terus bantu kita. Memang kapalnya bukan kapal Dharma Lautan, tapi kita dibantu pagi ini karena ini yang pagi 6.30 enak, jadi kita siang sudah sampai di Lombok. Jadi ya ini sudah pakai baju sepeda tapi moodnya masih santai karena nanti paling tidur lagi nanti di kapal. Karena 4 sampai 5 jam sampai Lembar, setelah itu kita goes ke Mandalika sekitar 60 kilo. Jadi hari terakhir, ya besok masih goes sih, cuman hari ini hari terakhir ke Mandalika. Semangat guys. Ayo, sorry. Dua porsi. Kucing. 3 porsi. Apa santai kita malah seneng ya? 3 porsi. Carbo loading. Keren ya? Lihat gunungnya, bagus banget ya. Window seat kelas ekonomi. Terlalu murah transportasi laut kita, 70.000. Sepeda dan orang 4 sampai 5 jam dari Padang Bay ke Lembar di Lombok. Plus make up-nya ya. Murah. Om Jupe, kita sudah lagi sampai Lombok. Kapan terakhir kali ke Lombok? Waktu 5 tahun ya. Umur 5 tahun. Jadi sudah 25 tahun lebih belum ke Lombok. Iya. Lebih ya, dasar anak gedangan. Ya. Gimana rasanya? Linu. Enak naik pesawat. Pesawat. Om Riko sudah lama nggak ke Lombok? 2013 terakhir. 9 tahun. 9 tahun. Oh, Ivo sering. Okta? Lama sekali. Nah, Bro Tatang sering. Ya, kita di kapal Naraya ini ternyata tidak sampai 4 jam katanya dari Padang Bay ke Lembar. Jadi lumayan cepat, dilancarkan. Enak ini karena kalau lebih cepat kita bisa sampai Mandalika lebih cepat, sekitar 60 kilo paling jauh. Kita sekarang ada di dek atas feri dari Padang Bay ke Lembar, Lombok. Wah, kita akan ke sana. Ternyata lebih cepat dari yang dibayangkan. Pelabuhan Lembar, Lombok. Sampai, goes. Parkir sepeda kita bersama ayam. Astaga. Hai ayam. Ferinya cepet banget tadi, dari Padang Bay sampai dekat Lembar hanya 3 jaman. Wah, kita pikir bakal cepet goesnya. Ternyata nunggu parkirnya 1,5 jam lebih. Akhirnya sama aja, sampai di Lembar tetap hampir jam 12 siang. Jadi ya tetap disyukurilah datang lebih pagi daripada datang kesiangan. Kita sekarang ada di Lembar, Lombok.
Selamat datang di Lombok. Mataharinya sangat lucu. Jam 12.08 keluar dari ferry. Pagi ini kecelakaan, heart rate monitor saya ketinggalan di hotel. Jadi ya udahlah. Tanpa heart rate. Pak Deceko seharusnya menunggu di situ ya. Ampun. 1 jam setengah. Welcome to Lombok. 1 jam setengah. Jadi kita dari Lembar ada Pak Dede yang biasa nemani kalau ke Lombok, yang biasa servis sepeda juga, betulin sepeda. Ada penipu cyclist nomor 1 di Lombok, Ceko. Ada Mas Yanto di belakang, nemani juga. Jadi gara-gara kita mereka goes jam 12 siang. Paling penting ada Innova. Setengah 1, ayo. Saya pesen 1 ya. Start goes jam 12.22. Siapa yang mau? Have to do U-turn. Putar balik di mana? Ya Allah, muter balik ini. Nambah kilometer. Di sini terkenal Ya, lagi tren. Orang suka sepedaan di wilayah sini. Oh, lagi suka sepedaan di sini. Foto-foto di Oke. sawah-sawah. Jadi kita ini akan ke sirkuit Mandalika. Kemudian seharusnya hanya 50-an kilometer ya, tidak sampai 60. Ya. Tapi secara resmi itu tujuan kita. Tapi habis itu sebenarnya goes balik lagi ke arah Senggigi karena kita nginepnya di sana dekat rumahnya Om Ceko. Jadi nambah lagi 50-an lagi ya. Iya. Jadi hari ini masih 100 lebih. Tambah 55. Tambah 55. Ini. Ah, ini dia. Kampung Tempos. Tempat kalian cyclist suka foto-foto, Bu. Iya, Nanti di sana. sana. Foto gimana foto bagus? Sini kayaknya. Dede. Gimana foto biasa? Di sini. Foto-foto. Jembatan Pelangi. Jangan lihat depan. Jangan lihat depan. Boleh jatuh. Kecilin. Asli Jin. %17. Kok kepake tuh 42 tuh? Menanya bagus. Sawah kanan kiri, gunung di kanan. Kanan kiri. Kilometer 14,9. Habis dua tanjakan. View-nya bagus. Ini view sebenarnya. Oh, ini bagus ini. Ke kiri kanan? Kanan. Soalnya Oh, belum tahu. Yanto yang baru ini. Ini ya? Wih, bagus. Kilometer 16,3. Dan ini
tanjakan lagi. Aduh, selip. Wih, banyak tanjakan. Wah, cakepnya di kanan. Lucunya adalah ketika lewat kampung-kampung ini, Ceko terus dipanggil Mister Turis. Padahal dia warga lokal. Kita turisnya. Dulu ini off-road. Jadi itu turis palsu yang di depan itu. Kilometer 32,35. Kita Bandara Lombok. Semangat, Pak. Iya Pak, makasih. Wah, sepi, steril. Steril. Kilometer 38, sekitar 15 kilo dari Mandalika. Nyali pada odong. Halo. Hemat Bu, nanti ada yang curang. Tempo aja. Nah, kilometer 42. Hillsnya makin terjal. Menuju bundaran Mandalika. Ivo terus kenceng. Cupe kewer jauh di belakang Ivo, saudara-saudara. Rasanya ini yang paling curang. Kilometer 47. Kilometer 49 mau 50. Akhirnya sampai di bundaran dekat sirkuit Mandalika. Tulisan di depan, welcome to Mandalika. Habis ini kalau mau ke sirkuit masih ada nanjak lagi 2-3 kilo. Mari Bapak, dimati kota Bapak. Cupe baru sampai. Kita 50 kilo sudah, dan ini di bundaran Mandalika. Kita menuju ke sirkuit, harus nanjak dulu 2-3 kilo baru sampai ke sirkuit. Makasih. Kilometer 50. 3 kilo lagi finish Mandalika. Sirkuit Mandalika. Oh ya, kita sudah Mandalika. Ini sudah 400 elevasi. Datang di sirkuit Mandalika. Oh, penonton. Oh, sorry Pak. Ya. Ya, itu. Kiri ya? Berhenti ya? Steril. Sore ini tanjakan tuh. Tanjakan 2-3 kilo jadi. Ternyata pendek. Wis tutup. Harusnya nggak usah berhenti. Nah iya, Booking kayak di sini. Oke, alasan. Tidak sih. Akhirnya selesai. Kita tadi sempat diputerin dulu sama Ceko dari Lembar ke kampung mana? Tempos, terus baru ke lewat bypass lalu ke Mandalika. Total hari ini 52,5 kilo. Berarti kalau di total
271 ditambah 203 berarti 474, anggap aja 475, ditambah 50 berarti 528 kilo dari Surabaya sampai sirkuit Mandalika. Lumayan, habisnya masih 55 kilo lagi balik ke Mataram. Jadi totalnya nanti sekitar 575 kilo kita guys, 3 hari. Tapi top Evo pertama kali, backpacking. Bro Riko kurang kenceng kayaknya. Jupe sangat happy di sini. Iya. Nyampe juga. Terima kasih yang sudah ngikutin. Wednesday bike dong. Dari Indonesia. Top. 500 ikan. Kita sekarang mau makan di mana, Ceko? Di Kreng. Kreng. Tempat burger kenal di Lombok. Burger paling top di Lombok, kata Ceko. Dan saya pernah makan di sana, top. Itu burger standar. Kalaupun di Amerika juga masuk burger paling enak itu. Di Indonesia sulit cari burger yang agak otentik ya. Burger McDonald itu bukan burger otentik. Semoga tetap seenak yang waktu itu. Moga-moga. Ini di kilometer 55 setelah selesai foto dari sirkuit Mandalika. Sekarang kita mau makan burger. Kita di kawasan Kuta ini banyak makanan-makanan di sini. Kita akan makan burger Kreng, KRNK, Kreng. Ya cocok buat sepeda lah, Kreng. Ciao. Kita sampai tempat makan. Kreng Burger. Di Burger Kreng, KRNK, Kreng. Kayak Wednesday nggak pakai vokal. Dan di sini yang terkenal burger-burgernya. Kita pesan semua klasik burger. Ada Mas Yanto. Halo. Bule lokal. Boleh ACM. Kang Dede. Boleh lokal. Ini ya, kita di mana-mana dikirain turis dan digangguin barang-barang karena ada bule satu ini, padahal dia yang lokal. Tapi bisa pilih teman kan? Ya salah pilih. Salah pilih. Wah, Coca-Cola. Diet Coke. Diet Coke, gak ada kalorinya itu. Diet Coke. Apa, aman? Jupe udah bingung jualan. Dan ada teman Asos, Mas Ilham yang tugas ngawal WSBK. Saking sayangnya sama teman, kerjaan ditinggal. Ibu, aman? Untuk protein loading. Iya. Kita 2 kali sudah makan di sini ya. Kamu 2 kali? Aku yang kedua ini. Kamu sama siapa waktu itu? Sama Ceko. Oh, oke. Sudah laku lagi peleknya, Mas? Alhamdulillah masih jualan ya. Pekerjaan tidak boleh mengganggu hobi, hobi tidak boleh merugikan pekerjaan ya. Ini burgernya. Wah, ini burger kita ini. Klasik. Yang satu nggak pakai tomat ya, Mas? Kalau boleh. Oh iya. Ya. Wah. Tapi ya, no. Karena tadi kita happy banget dari jam berapa? Kasih tahu secara resmi backpackingnya udah selesai, Surabaya sampai Mandalika. Kita barusan makan burger dan sekarang kembali ke hotel. Problemnya hotelnya ada di Senggigi, 57 kilo dari sini dan harus lewat tanjakan. Jadi supaya adil, karena secara resmi rutenya sudah selesai, tas-tasnya dilepasi semua. Jadi sepedanya enteng. Supaya kita bisa lebih cepat kembali ke Mataram dan Senggigi dan sampai sana sesedikit mungkin gelap. Karena sekarang pukul 4.23, harapannya jam 7 baru sampai di kawasan hotel. Jadi ya, moga-moga lancar. Ceko sudah nawari nyopot tas sejak dari Lembar. Tapi kita tolak karena
secara resmi rutenya belum berakhir. Baru setelah sampai Mandalika tasnya dilepas. Jadi sekarang sudah bukan backpacking, ini epilog. Ini Epilog. ini after event ride, Post event. Jadi kalau sudah sampai finish ini Apre, ya? pulang ya. Tapi pulangnya 57 kilo. Kilometer 60 hampir. Daging tanjakannya. Itu bagian paling berat kan tadi? Ya, itu bagian paling berat ya? Seingatku. Ya, seingat saya juga, karena walaupun kita lewat 10 kali 20 kali kadang Lupa. itu macam berat. Nggak pernah tambah. Harapannya itu yang paling berat, tapi I'm so impressed. I can't believe she's so strong. Ya. Kilometer 72 dari Mandalika menuju ke Mataram Senggigi. Ini airport Bandara Lombok. Dari sini masih 40-an kilometer lagi sampai ke tujuan. Masih jauh. Kilometer 80 seperti ikut Rinjani. Speednya di atas 45 terus. 44-45. Mantap. Kilometer 98. Ya. Ngajak balapan ini. Ya. Siapa bilang gravel nggak bisa speed tinggi? 46. Kita akan stop dulu di warung minum teh tempat Rinjani CC biasanya finish. Tutup ya? Warungnya tutup. Lanjut. Lanjut. Tutup. Yuk. Cari minum dulu aja ya. Mau minum? Iya. Ini bonus ride sebenarnya, kan tadi finishnya kan di Mandalika, kira-kira kilometer 58 ya. Terus kita makan burger di sekitar Mandalika, namanya Kreng, salah satu burger paling enak di Lombok. Terus kita mau nggak mau harus goes balik ke Mataram karena hotel kita di dekat Mataram sini. Nanti goes lagi balik 57 kilo. Dan lumayan gerimis, jalannya basah, kotor semua. Tapi curangnya atau pinternya, tas-tasnya sudah dilepas. Jadi tas-tasnya sudah dimasukin mobilnya Ceko. Karena judulnya kan Surabaya to Mandalika. Jadi setelah sampai Mandalika sudah bukan backpacking, tasnya sudah boleh dilepas. Jadi ketika sepedanya ringan, gas-gasan terus tadi lari 40, 45, 50. Karena itu rute klasiknya Rinjani CC, salah satu komunitas tertua di Lombok. Jadi ada Ceko, Mas Yanto, Arik. Kita lari 50, 45, 40 terus. Ya, ini jam 6 sore sekarang, kita istirahat sebentar minum, nunggu kumpul lagi. Terus kita masih ada sekitar 10 sampai 15 kilo lagi sampai ke, kita langsung ke restoran di Warung Menega di Senggigi. Jadi backpackingnya judulnya udah selesai, tapi goesnya belum. Kita sekarang dari Mataram menuju Senggigi. Tapi kita nggak langsung ke penginapan, kita makan lagi. Warung Menega. Kita sampai di Warung Menega. Total 113 kilo dari sejak turun dari kapal di Lembar.
officially goesnya berakhir. Hotel kita nggak jauh dari sini. Makan seafood yang enak. Om Jupe, bagaimana pengalaman pertama backpacking 3 hari total 580 kilo lebih? Hari 1 menyesal, hari 2 lebih menyesal, hari 3 nyos. Just itu kenapa? Wis mati rasa. Jadi Sudah menikmati di hari ketiga. berarti harus ada hari keempat, kelima, keenam. Ya, wis cukup. Dicari anak istrium. Lain kali kalau diajak backpacking lagi, Enggak, wis lah rutenya sama. kalau rutenya beda, Ya dipikir nanti aja. Selamat pagi. Kita pagi ini nggak tahu mau kemana. Pokoknya ada kopi ya, Ceko ya. Ada Mas Yanto, Pak Dedi lagi nemeni. Pak Dedi pakai MTB, jadi harapannya nggak secepat kemarin. Nah, kalau Dedi, tapi dia pembalap jadi ada. Jupe, Bengkaung cuma 12 kilo PP kata Ceko. Deket loh. Hah? Jupe pengen tanjakan. Bagaimana bisul diselangkangannya Jupe? 13 kilo. Pecah. 13 kilo 450. Lah cuma 450 aja ya? 400 meter. 400 meter. 13 kilo. Siap? Wes, ayo. Sepedanya enteng. Orangnya yang ini belok kiri dari hotel berarti ke arah Malimbu. Ya, Malimbu tempat goes turis. Kalau nginep di Senggigi nggak pengen terlalu berat, goes saja ke Malimbu, menyusuri pantai, foto-foto bagus, relatif flat, ada hills sedikit, mengikuti pantai, tapi nggak berat. Kalau sore malah kemarin kita lihat kilometernya total ya, kalau ngitung termasuk dari rumah ke pelabuhan sampai hotel di Lombok 592. Jadi ini anggap saja ini goes melengkapi kilometer jadi 600 lewat. Hehehe. Tanggung. Batu Layar. Kita terus menyisiri pantai. Pertama kali 2013 gue sama Ceko naik ke sini. Five AM di seluruh Indonesia. Sampai mana ini? Apa itu? Enggak, kita hari ini sampai Malimbu ya. Senggigi View. Pagi. Pemandangannya. Jadi kalau lagi berlibur, nginep yang Senggigi, nyusuri pantai ini aja terus sejauh mungkin, balik, naik turun, enak. Jalannya juga bagus. Banyak orang jogging. 15%. Betul. Kilometer 10 dari hotel. Dikasih 15%-an. It's okay. Sebelum kepala 2 masih sangat manageable. 14%, nggak sampai 15. Pagi, jersey AA SOS. Sebelah kiri Villa Hantu, bangunan mangkrak. Mantap. Iya, view-nya bagus. Lagi sedikit. Si ujung kayaknya. Si ujung. Yang berat sudah selesai. Sekali kan? Mau kelapa muda enggak? Saya nggak suka kelapa muda. Foto dulu.
3 gili di seberang sana ya? Tapi yang kelihatan 2. Oh iya 2. Itu gili apa itu? Satu sebelah kanan. Kilometer 15, foto-foto di Malimbu udah selesai. So basically the climb is done. Kita turun, ada sedikit rolling. Kita akan ke Kota Mataram, kira-kira 20 kilo dari sini, untuk ngopi dan breakfast di tempat favoritnya Ivo, namanya Rota Kopi. Setelah itu kita balik ke hotel, parking sepeda, makan siang, dan cus ke bandara. Kalau ada yang tanya kok bisa parking sepeda, kita pakai dus yang kita desain sendiri, dan dusnya itu kita kirim duluan ke Mataram. Jadi pulangnya sepedanya masuk box. Bukan box mewah ya, dus, tapi yang dirancang untuk sepeda tanpa melepas handlebar, tapi tetap ukurannya kecil. Ada Jupe. Halo Jupe, di kiri Jupe. Jupe. Katanya Mas Yanto jarang itu ada Jupe-Jupe di sini. Mungkin kan ada Jupe besar datang. Ih. Aduh, tempat ngopi favorit kita di Mataram. Halo. Jadi teman-teman, selesai dulu ya.